Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga pada hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Baik, untuk pada pagi hari ini nanti kita akan belajar tematik khususnya untuk muatan pelajaran IPA ya. Namun sebelumnya marilah kita awali dengan berdoa. Ya, cukup. Baik, sesuai apa yang tadi saya katakan bahwa untuk pembelajaran pada pagi hari ini adalah materi muatan IPA pada tematik ya. Jadi mohon maaf nanti saya untuk tematik khususnya untuk IPA, bahasa dan edan bahasa ini saya cuplikan sendiri karena untuk memenuhi target capaian materi harus selesai di akhir semester 1 ini ya. Oleh karena itu kalau nanti dirasa kok dalam buku tematiknya ada yang tidak ada materinya, mungkin itu adalah tambahan pengembangan dari materi dari saya sekaligus untuk pendalaman materi dalam rangka persiapan ujian nasional daerah ya. Nah, target sebelum akhir semester 1 ini selesai harus kita capai kalau bisa ya. Baik, semoga. Nah, kemudian untuk materi IPA yang pertama yang akan kita bahas di sini ya adalah tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Ya. Perkembangbiakan pada tumbuhan itu dapat dilakukan dengan dua cara. Ya. Satu, dapat dilakukan melalui perkawinan. Yang kedua, dapat dilakukan tanpa melalui perkawinan. Nah, perkembangbiakan melalui perkawinan itu dalam istilahnya itu adalah perkembangbiakan secara generatif. Apa? Generatif itu melalui perkawinan. Nah, perkembangbiakan generatif atau melalui perkawinan itu melibatkan dua sel kelamin, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif atau tanpa melalui perkawinan ya tadi tidak melalui perkawinan ya. Jadi nanti tumbuhan itu dapat berkembang dengan sendiri. Nah, vegetatif atau tanpa melalui perkawinan itu sendiri nanti dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu satu vegetatif secara alami melakukan perkembangbiakan sendiri. Kemudian yang kedua vegetatif buatan atau dengan campur tangan manusia. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas materi berikut ini. Iya, jadi perkembangbiakan pada tumbuhan tadi saya sampaikan bahwa ada dilakukan dengan dua cara, baik generatif maupun vegetatif. Nah, yang pertama akan kita bahas itu adalah perkembangbiakan secara generatif. Nah, perkembangbiakan secara generatif itu didahului dengan adanya penyerbukan dengan melalui bunga ya. Ya, jadi di dalam bunga itu sendiri nanti terjadi adanya pembuahan ya karena di sana ada dua sel kelamin, baik sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina. Nah, alat perkembangbiakan pada tumbuhan tadi saya sampaikan bahwa ada dua, yaitu sel atau alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Untuk alat kelamin jantan itu dinamakan benang sari, sedangkan alat kelamin betina itu dinamakan putik ya, atau orang mengistilahkan dengan kepala putik. Nah, peristiwa jatuhnya benang sari di kepala putik itulah yang dinamakan peristiwa penyerbukan. Nah, pada bunga lengkap itu nanti susunan bunganya kira-kira jadi seperti ini ya. Jadi ini adalah bagian-bagian bunga yang lengkap. Yang pertama di sini ada tangkai bunga ya. Di sini ada tangkai bunga. Kemudian setelah tangkai bunga di atasnya itu ada kelopak bunga. Kelopak bunga itu nanti sebelum bunga mekar itu yang menutupi bunga ini yang berwarna kehijauan itu biasanya ya. Kemudian bagian selanjutnya ada yang ini, nah, yang berwarna ini. Ini namanya mahkota
bunga, ya. Ini adalah mahkota bunga. Kemudian alat kelamin jantan. Nah, alat kelamin jantan pada betina ini namanya benang sari di sini. Ya, di sini ada kepala sarinya. Sedangkan alat kelamin betina, nah ini namanya putik. Nah, kalau ini namanya kepala putik. Nah, peristiwa jatuhnya benang sari di kepala putik inilah nanti dinamakan penyerbukan atau peristiwa perkawinan yang nanti akan menghasilkan bakal buah atau bakal biji. Nah, kira-kira nanti peristiwanya seperti ini. Ya. Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari proses penyerbukan pada tumbuhan generatif. Oke teman-teman, di sini terdapat bagian-bagian bunga yang harus kita ketahui sebelum membahas penyerbukannya. Ini adalah tangkai bunga. Ini adalah dasar bunga. Ini adalah kelopak bunga. Ya, itu adalah kelopak bunganya. Ini adalah kepala putih. Putiknya. Ini adalah tangkai putih. Tangkai putih. Ini adalah benang Benang sari. sari atau alat kelamin jantan. Ini adalah bakal buah. Ini adalah mahkota bunga. Oke teman-teman, sekarang kita mulai dengan penyerbukan yang dibantu oleh angin. Ini contoh peristiwa penyerbukan Padi oleh angin. merupakan tumbuhan yang serbuk sarinya mudah terbawa angin, maka seringkali proses penyerbukannya dibantu oleh angin. Nah, ini adalah padi yang belum memiliki buahnya, yaitu masih memiliki benang sari. Ketika angin berhembus dan melewati benang sari, maka serbuk sarinya terhempas, maka ada serbuk sari yang jatuh ke putik. Dan serbuk yang telah jatuh di putik akan turun ke ovarium. Setelah itu, beberapa waktu ke depan, benang sari dan penutupnya akan rontok. Lalu tumbuhlah buah padi. Nah, begitulah proses penyerbukan pada padi oleh angin. Penyerbukan bunga oleh hewan. Contoh penyerbukan Yang pertama ada lebah, misalnya ada burung, kupu-kupu atau bisa juga burung. dan kelelawar. Teman-teman, yang pertama kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan lebah. Bunga sepatu adalah salah satu bunga yang seringkali dikunjungi lebah. Lebah akan datang dan menghisap nektar bunga, sementara kakinya menginjak serbuk yang ada pada benang sari. Lebah pada pindah posisi untuk mencari-cari nektar, sehingga kakinya yang telah menginjak serbuk sari akan mengenai putik bunga. Lalu serbuk sari akan menyerap ke dalam, hingga akhirnya serbuk sari akan bertemu dengan bakal buah. Proses berikutnya adalah bakal buah akan berubah menjadi biji. Setelah itu, mahkota dan benang sari akan rontok dan tumbuhlah buahnya. Oh iya teman-teman, penyerbukan oleh serangga tidak hanya dilakukan oleh lebah, tapi bisa juga dengan kumbang, dengan kupu-kupu, dan juga semut. Oke teman-teman, Ya, itu adalah contoh cara penyerbukan baik dibantu oleh angin maupun dibantu oleh hewan. Ya. Nah, sehingga setelah terjadinya pembuahan nanti akan menjadi menjadi calon buah atau menjadi calon biji. Ya. Nah, setelah penyerbukan berhasil, bakal buah dan bakal biji nanti setelah terbuai akan menjadi buah yang dapat kita lihat dalam kehidupan itu. Baik,
itu adalah cara perkembangbiakan secara generatif atau melalui perkawinan. Nah, kemudian selanjutnya akan saya jelaskan perkembangbiakan secara vegetatif, ya. Secara vegetatif di sini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara vegetatif alami maupun secara vegetatif buatan, ya. Nah, perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan yang dilakukan tanpa melalui perkawinan atau penyerbukan. Nah, perkembangbiakan vegetatif itu hanya melibatkan satu induk saja. Jadi di sana tidak ada alat kelamin jantan maupun tidak ada alat kelamin betinanya. Nah, makhluk hidup baru atau calon individu baru itu berasal dari bagian tubuh induknya. Nah, jadi berasal dari bagian dari induknya itu. Nah, ini adalah contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak tanpa melalui perkawinan. Di sini ada apa ini? Pisang, kemudian ini ada bawang, ya, bawang merah, kemudian ada bawang putih, kemudian ada lengkuas, ada bambu, ya, kemudian ada kunyit dan lain sebagainya. Ya, perkembangbiakan vegetatif secara alami itu dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama ada menggunakan umbi lapis. Ya, umbi lapis itu adalah umbi yang berlapis-lapis. Jadi bagiannya itu berlapis-lapis yang merupakan nanti adalah calon tunas. Tunas tumbuh membesar sehingga terbentuk siung. Siung ini dapat tumbuh menjadi individu atau tumbuhan baru. Contohnya adalah bawang merah maupun bawang putih. Seperti ini tadi. Nah, ini namanya contoh dari umbi lapis. Ya, nah ini contoh dari umbi lapis. Kemudian yang kedua ada yang namanya umbi batang. Ya. Di dalam umbi batang itu nanti terdapat mata tunas. Nah, mata tunas itu nanti akan dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah kentang dan ketela rambat. Ya. Kentang dan ketela rambat. Kemudian yang ketiga ada geragih. Geragih itu adalah tumbuhan yang menjalar, ya. Nah, pada ruas-ruasnya itu nanti akan tumbuh tumbuhan yang baru. Nah, pada bagian batang yang menyentuh tanah itu nanti akan tumbuh akar. Nah, kemudian bagian batang itulah menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah tanaman arpe dan rumput teki, ya. Saya contohkan ya, coba ya. Ini geragih, ya. Tumbuhan geragih. Nah, coba saya perlihatkan contoh. Nah, ini geragih. Ini contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan cara geragih, ya. Ini adalah contohnya stroberi ini, ya. Nah, jadi pada ruasnya itu akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Nah, ini. Jadi menjalar, kemudian di ruas-ruas pada batangnya itu nanti tumbuh akar di sini. Nah, setelah akar nanti ada tumbuhan baru di sini, ya. Kemudian selanjutnya selain geragi ada akar tinggal. Akar tinggal itu adalah batang yang terdapat di dalam tanah. Nah, batang itu beruas-ruas dan tumbuh mendatar. Nah, kemudian di setiap ruas akan tumbuh akar. Nah, tunas ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah jahe dan kunyit.
Nah, saya contohkan ya, akar tinggal. Nah, ini. Nah, batangnya menjalar dalam tanah, kemudian setelah menjalar, kemudian tumbuh tunas baru seperti ini ya. Nah, ini. Contoh dari akar tinggal itu adalah jahe, ada kunyit, ada lengkuas. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tunas ya, ini tunas. Alat tunas itu adalah juga merupakan contoh perkembangbiakan vegetatif secara alami. Nah, pada tunas nanti akan muncul pangkal batang. Nah, pangkal batang ini terdapat di dalam tanah. Tunas akan tumbuh menjadi tumbuhan baru dan membentuk rumpun. Contohnya adalah tanaman pisang dan bambu. Ya seperti ini tadi. Ini adalah contoh perkembangbiakan vegetatif menggunakan tunas. Contohnya adalah bambu. Itu adalah vegetatif secara alami. Nah, kemudian vegetatif itu dapat dilakukan melalui campur tangan manusia. Nah, kalau diistilahkan itu adalah vegetatif secara buatan. Nah, vegetatif buatan itu sendiri dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama adalah dengan misalnya mencangkok. Ya. Nah, mencangkok itu adalah membuat cabang batang tanaman itu untuk tumbuh menjadi akar. Ya, di sini. Nah, caranya bagaimana? Yaitu mengelupas kulitnya sampai pada kambiumnya itu bersih, kemudian nanti di sini kemudian diberi tanah, ya, diberi tanah di dalamnya. Setelah diberi tanah kemudian dibungkus. Kemudian setelah beberapa bulan nanti di sini akan tumbuh akar. Itu mencangkok. Kemudian bisa juga melalui okulasi atau menempel. Ya. Jadi menempel itu adalah mengelupas atau mencopot mata tunas dari batang satu kemudian untuk ditempelkan pada tanaman yang lain, tapi yang sejenis ya. Misalnya kalau tanaman mangga nanti ditempel pada jenis tanaman mangga juga. Nah, tetapi untuk menempel ini juga bisa dapat dilakukan pada tanaman yang berbeda sifat. Contohnya mangga mana lagi tunasnya, jadi tunas mangga mana lagi itu dicopot mata tunasnya, kemudian ditempel pada mangga misalnya mangga aromanis kalau dicontohkan ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini copot mata tunas yang pertama, ini mangga mana laginya. Nah, kemudian ini mangga aromanisnya dipersiapkan, dibuat lubangan juga, kemudian ditempellah di sini ya pada mangga aromanis. Nah, kemudian diikat di sini. Nah, nanti di sini tunas itu tumbuh di mangga aromanis itu walaupun ini mata tunas mana lagi gitu ya. Nah, kemudian hal ini digunakan untuk menggabungkan sifat-sifat yang berbeda. Contohnya yang satu bisa tumbuh besar tapi mangganya asam, tetapi yang satu mangganya manis tetapi tumbuhnya kecil. Nah, itu bisa digabungkan untuk mendapatkan sifat yang lebih baik. Kemudian cara yang ketiga bisa dilakukan dengan cara menyambung atau mengenten. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, batang bawah dipotong, kemudian cari batang yang lain dipotong, kemudian ditempelkan di sini atau disambungkan di sini. Nah, kemudian diikat. Itu nanti batangnya yang atas itu bisa tumbuh. Kemudian yang selanjutnya adalah cara stek. Stek itu apa? Cukup menancapkan saja batang itu pada tanah, ya. Jadi cukup, contohnya apa? Contohnya adalah misalnya ketela pohon itu ya. Kita kan
untuk menanam tela pohon itu kan cukup dipotong batangnya, kemudian ditancapkan tanah, nanti tumbuh di situ. Itu namanya stek. Kemudian cara yang kelima bisa dengan cara merunduk. Nah, merunduk itu adalah batangnya itu, contohnya seperti ini ya, merunduk. Nah, ini sebuah tumbuhan, kemudian batangnya itu dirundukkan dalam tanah. Nah, kemudian yang setelah dirunduk kemudian ditutup tanah di sini ya. Nah, misalnya ini. Nah, ini. Nah, ini setelah ditutup tanah nanti batang yang menyentuh tanah di sini nanti tumbuh akar. Nah, setelah tumbuh akar, ini dapat dipotong dan di sini bisa tumbuh sendiri. Begitu. Nah, anak-anak, bahwa perkembangbiakan vegetatif secara buatan itu dilakukan dengan berbagai macam tujuan dan mempunyai beberapa keunggulan ya. Tetapi ada juga sifat kerugian atau kelemahannya. Keunggulannya apa? Vegetatif secara buatan itu satu, sifat tumbuhan baru sama persis dengan sifat tumbuhan induknya. Jika tumbuhan unggul, maka tumbuhan baru pun akan sifatnya unggul. Ya, jadi misalnya sebuah tanaman yang unggul, misalnya mangga yang buahnya manis dan lebat, itu dapat dikembangbiakkan dengan sifat yang sama dengan induknya. Nah, kemudian misalnya dicangkok, nah nanti hasil cangkokannya itu tumbuhan baru itu mempunyai sifat yang sama dengan buah yang lebat, kemudian rasanya manis juga, begitu. Selain itu, ya ini yang paling penting, cepat memberikan hasil dibandingkan dari biji. Ya karena apa? Usia daripada tumbuhan itu walaupun tumbuhan baru, tapi sebenarnya selnya itu sudah dewasa atau sudah lama. Tumbuhan itu sehingga cepat berbuah. Tuh. Tetapi ada juga kerugiannya, yaitu diantaranya tumbuhan yang diperbanyak secara vegetatif tidak memiliki akar tunggang sehingga gampang roboh ya. Jika terkena angin biasanya cepat tumbang karena tidak mempunyai akar tunggang. Nah, kemudian ini ya, kerugian yang kedua itu akan sedikit keturunan atau tumbuhan barunya. Karena kalau tidak dilakukan dengan campur tangan manusia, biasanya tumbuhan itu tidak banyak menghasilkan keturunan. Nah, kemudian yang ketiga ya jelas ini dapat merusak tumbuhan induknya. Karena kan dipotong kan, misalnya batangnya ingin dikembangbiakkan, berarti salah satu batang pada tumbuhan induk itu akan berkurang. Nah, begitulah anak-anak untuk penjelasan perkembangbiakan pada tumbuhan, tadi perkembangbiakan secara generatif maupun perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, sekarang tugasnya anak-anak adalah untuk menjawab pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, sebutkan 2 cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Kamu sebutkan ya nanti ya. Kemudian yang kedua, sebut dan jelaskan fungsi dari 5 bagian-bagian bunga yang tadi saya juga jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga, sebutkan 5 cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami ya, dan berikan contohnya. Sedangkan yang keempat, jelaskan keuntungan dan kerugian tumbuhan dan yang dikembangbiakan dengan cara vegetatif buatan. Sedangkan yang kelima, tolong nanti jelaskan tahap-tahap dalam proses mencangkok. Nah, itu dulu untuk tugasnya 5 butir soal ini ya. Nah, demikian anak-anak penjelasan materi untuk muatan pelajaran IPA pada hari ini. Semoga menambah pemahaman kalian untuk materi IPA ini. Dan tolong
tadi ada tugas untuk segera diselesaikan.